Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Karmila Mafir dengan NIM 211105010045. Saya adalah mahasiswa Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang wadiah. Apa sih wadiah itu? Wadiah dalam segi bahasa dapat diartikan sebagai meninggalkan, meletakkan, atau menempatkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara dan dijaga. Dari aspek istilah, wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sesuai yang dikehendaki. Wadiah dalam bahasa fikih adalah barang titipan atau memberikan. Dapat juga diartikan yaitu memberikan harta untuk dijaganya pada penerimanya. Ada dua definisi wadiah yang dikemukakan ahli fikih. Yang pertama mazhab Hanafi, yaitu yang mendefinisikan wadiah dengan mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ekspresi yang jelas melalui tindakan maupun melalui terlampir. Misalnya, seseorang berkata untuk orang lain, "Saya titipkan tas ini untuk Anda." Lalu orang itu menjawab, "Saya terima," maka sempurnalah akad wadiah. Yang kedua yaitu ulama madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali mendefinisikan wadiah dengan mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Wadiah dipraktikkan pada bank-bank yang menggunakan sistem syariah, seperti Bank Muamalat Indonesia dan Bank Islam. Yang kedua yaitu landasan syariah wadiah. Wadiah diterapkan dalam hukum perbankan Indonesia karena wadiah memiliki landasan yang kuat, sehingga pelaksanaan wadiah itu harus sesuai dengan dalil-dalil sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran. Ulama fikih sependapat bahwa al-wadiah adalah salah satu akad dalam rangka panjang untuk membantu antara sesama manusia. Landasannya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 53 dan Al-Baqarah ayat 283. Yang artinya, sungguh Allah menyuruh menyampaikan amanat untuk yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, kembali kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajar kepada saya. Sungguh Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Surah An-Nisa ayat 58. Yang kedua yaitu hadis. Dari Abu Hurairah diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, "Tunaikanlah amanat titipan atau titipan untuk yang berhak menerimanya, dan janganlah saya balas khianat kepada orang yang telah pasti kamu." Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Kemudian dari Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah telah berdoa, "Tiada kesempurnaan iman bagi setiap orang yang tidak beramanah, tiada sholat bagi yang tiada bersuci." Dan diriwayatkan dari Rasulullah bahwa beliau memiliki tanggung jawab titipan ketika beliau akan berangkat hijrah. Beliau menyerahkan untuk Ummu Aiman Daniyah, menyuruh Ali Abi bin Thalib untuk menyerahkan ke yang berhak. Dalam hadis Rasulullah disebutkan, "Serahkanlah amanat untuk orang-orang yang percaya dan janganlah ada di belakang kamu." Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, dan Hakim. Yang ketiga yaitu rukun dan syarat wadiah. Wadiah memiliki 3 rukun, yaitu yang pertama, barang yang dititipkan. Syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syarak. Yang kedua yaitu orang yang menitipkan dan yang menerima titip. Diisyaratkan bagi penitip dan penerima titip sudah baligh, berakal, serta syarat-syarat yang lain sesuai dengan syarat-syarat berwakil. Yang ketiga yaitu pernyataan serah terima, diisyaratkan pada ijab qabul harus oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun sama. Sementara syarat-syarat wadiah yaitu harus baligh, berakal, dewasa,
Sementara itu, wadiah disyaratkan harus berupa harta yang nyata. Yang keempat yaitu jenis-jenis wadiah. Ada berapa sih jenis wadiah itu? Wadiah ada dua jenis, yaitu yang pertama wadiah yad amanah dan wadiah yad dhamanah. Pada awalnya wadiah muncul dalam bentuk yad al-amanah, tangan amanah, yang kemudian dalam perkembangan muncullah yad dhamanah, tangan penanggung. Akar wadiah yad dhamanah ini akhirnya banyak digunakan dalam aplikasi perbankan syariah dalam produk-produk finansial. Dalam Islam, wadiah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu wadiah yad amanah, yaitu barang yang dititipkan sama sekali tidak boleh digunakan oleh pihak yang menerima titipan. Jadi dengan demikian, pihak yang menerima titipan tidak bertanggung jawab terhadap risiko yang menimpa barang titipan. Penerima titipan hanya punya kewajiban mengembalikan barang yang dititipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan secara apa adanya. Yang kedua yaitu wadiah yad dhamanah, adalah titipan terhadap barang yang dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh penerima titipan, sehingga pihak penerima titipan bertanggung jawab terhadap risiko yang menimpa barang sebagai akibat dari penggunaan atas suatu barang, seperti risiko kerusakan dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu aplikasi wadiah dalam perbankan. Yang pertama yaitu wadiah yad amanah, menyusul titipan murni di mana barang yang dititipkan tidak boleh digunakan, tidak boleh diambil manfaatnya, dan sewaktu titipan dikembalikan harus dalam keadaan utuh, baik nilainya maupun fisik barangnya. Serta jika selama dalam penitipan terjadi kerusakan, maka pihak yang menerima titipan tidak dibebani tanggung jawab, sedangkan sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan dapat dikenakan biaya. Adapun beberapa barang yang bisa dititipkan antara lain harta benda, semisal biasanya harta yang bergerak yang menyimpannya suatu tempat atau kotak di mana nasabah bisa menyimpan barang apa saja ke dalam kotak tersebut. Yang kedua yaitu dokumen. Dokumen semisalnya berbentuk saham, obligasi, bliet, giro, surat perjanjian mudharabah dan lain-lain. Yang ketiga yaitu barang berharga, semisal surat tanah, surat wasiat, dan lain-lain yang dianggap berharga memiliki nilai uang. Wadiah yad dhamanah dengan karakter yaitu merupakan pengembangan dari wadiah yad al-amanah, dapat disesuaikan dengan aktivitas perekonomian penerima titipan yang diberi izin untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari titipan tersebut. Dalam perbankan syariah, akar wadiah yad dhamanah diaplikasikan ke dalam dua jenis produk. Yang pertama yaitu giro dan yang kedua yaitu tabungan. Yang pertama giro. Giro adalah simpanan yang penarikan dapat dilakukan dengan saat menggunakan cek, bliet, giro, sarana perintah bayar lainnya, atau dengan pemindahan buku. Adapun yang dimaksud dengan giro syariah adalah giro yang cepat berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dari kesimpulan tersebut, kita dapat kata kunci bahwa giro wadiah memiliki beberapa ketentuan. Yang pertama yaitu bersifat titipan, yang kedua titipan tidak bisa diambil kapan saja, dan yang ketiga yaitu tidak ada ketidakseimbangan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk mempersembahkan bonus yang bersifat sukarela dari bank. Yang kedua yaitu tabungan. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tapi tidak dapat ditarik dengan cek, bliet, giro, dan atau alat lainnya yang dipersama dengan yang dimaksud tabungan syariah. Yang dimaksud dengan tabungan syariah
sendiri, yaitu tabungan yang cepat berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Tabungan wadiah merupakan tabungan yang cepat berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat jika pemilik diinginkan. Berkaitan dengan produk tabungan wadiah, bank syariah menggunakan akad wadiah yang dhamanah. Dalam hal ini, setiap nasabah bertindak sebagai uang yang menggunakan atau memanfaatkan uang itu untuk barang titipannya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan tutur kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.